Sriwijaya Hito Paca. Apa kabar, Bapak? Sehat? Yuk, akhirnya ketemu Halo, juga. Assalamualaikum. Berjumpa juga. Iya, waduh. Lihat fotonya di sosmed aja. Iya. Apalagi apa? Baru mendarat ini ya? Ya. Pak. Ini Pak Camir. Salam kenal Pak Camir. Staf khusus Pak Gubernur dan dia Ketua NU di Sumatera. Wah, luar biasa. Salam kenal, salam hormat, Bapak. Ayo kita. Alright, guys. Jadi ini ada yang mau tanya-tanya ya nih? Iya. Oke. Ya. Pak Henry, woi, boleh diceritain Pak Henry jauh-jauh dari Palembang lagi diskusi sama Bang Atta, lagi diskusi apa nih Pak Henry? Ya, luar biasa. Pertama kami warga Sumsel mengucapkan apresiasi yang luar biasa buat Bang Atta. Dengan kekuatan medsos kita bisa berkomunikasi di sini dan luar biasa. Bang Atta adalah yang kita kagumi. Beliau ini adalah salah satu YouTuber terbesar se-Asia Tenggara dan ini satu kebanggaan bagi kami. Dan kami hari ini perjumpaan ini dilandasi dengan dari medsos turun ke WA, akhirnya ketemu di pertemuan hari ini. Dan tentu ini kita ada tujuan. Kami tadi bincang-bincang dengan Bang Atta, baru hari ini cuman kayak sudah 5 tahun, 10 tahun kita kenal ya. Dan tentu kami ingin sekali dengan Bang Atta untuk mengajak ke Sriwijaya. Sriwijaya ini adalah tim luar biasa. Bang Atta punya sejarah yang bagus dan punya prestasi yang luar biasa, dan tentu akan kita berharap dikelola oleh orang yang luar biasa juga. Dan salah satu pilihan kami adalah Bang Atta hari ini. Itu yang melandasi kami ke Jakarta hari ini. Bang Atta, gimana rasanya dicolek sama klub legendaris Indonesia? Wah, senang sekali ya saya dicolek. Karena sejak saya masih kecil ya, dulu kalau lihat di TV-TV di mana tuh Sriwijaya FC itu kan luar biasa ya. Tim legendaris Indonesia yang sudah sampai kalau nggak salah ke udah sampai Asia Champions League ya, udah masuk ke Liga Champions Asia. Tim pertama juga yang double winner, triple winner. Jadi timnya sangat syarat akan sejarah gitu ya. Jadi walaupun tadinya saya memang udah banyak, udah lama ya sangat meminati sepak bola dan udah lama punya mimpi, salah satunya untuk mempunyai salah satu klub sepak bola di Indonesia gitu ya. Jadi waktu memang kan biasanya kita nyarinya tim yang mungkin istilahnya kalau bisa dibilang tim yang sedang-sedang aja. Jadi nanti dari sedang-sedang kita branding, kita apa jadi bagus gitu. Memang planningnya seperti itu gitu dari dulu. Cuman tiba-tiba nggak tahu ya pada suatu malam sosmed saya itu rame ya. Bang lagi dicolek tuh sama Pak Presidennya Sriwijaya FC katanya. Waduh, rame di mana-mana. Yang paling ganteng se-Sumsel. Paling rame yang nyolek kan. Terus katanya dia diajakan. Tiba-tiba saya lihat kan Instagramnya Bapak. Wah, soalnya saya Sriwijaya FC ini kayak saya tuh dari kecil udah tahu kayak semua tim-tim saya aja juga bilang, Bang, wah Sriwijaya FC itu dari kecil kita suka ngikutin itu gimana perkembangan sepak terjangnya Sriwijaya FC sampai bahkan bukan di Indonesia tapi ke mancanegara ya. Dengan dulu bagaimana sejarah dan historinya. Walaupun memang terpleset ya Bapak ya di baru tahun ini ya. Baru 2019 kemarin. 2019 kemarin terpleset. Tapi rasanya saya suatu kebanggaan ya Pak ya. Suatu kebanggaan bisa dapat keminatan atau kepercayaan lah dari masyarakat. Semua bilang Bang Atta ayo ke Sriwijaya, Bang Atta ayo. Banyak warga Palembang yang mempercayakan kalau insya Allah sama Bang Atta kita bisa bergerak maju sama-sama gitu-gitu kan.
Wah, ini luar biasa sebenarnya ya. Benar. Ya, kalau ditanya kesannya dicolek, suatu kehormatan buat saya pribadi. Gitu. Pak Henry, kenapa Atta Halilintar? Bang Atta itu kalau kita lihat dari kacamata kekinian, beliau ini betul-betul zamannya betul sekarang ini Bang Atta. Artinya smart, religius, semua ada di beliau. Tentu yang paling menarik itu adalah kalau Bang Atta kita gabung di ini, semua milenial di Indonesia, apalagi di Sumsel, pasti mencintai Sriwijaya dan mencintai Bang Atta yang sama-sama untuk membesarkan Sriwijaya. Itu yang kita tunggu dari Bang Atta. Kita lihat Bang Atta, dan Bang Atta itu saya lihat sudah saatnya untuk melebarkan kontribusi positifnya buat bangsa ini, salah satunya di sepak bola. Kita yakin nanti Bang Atta kalau sudah ini bisa jadi manajer timnas Indonesia, itu luar biasa. Dan kita yang sudah mulai agak tua-tua ini, ya sudah saatnya kita anak muda dikasih kesempatan untuk mengolah. Jadi Bang Atta, yakinlah kalau kita berkontribusi di negara ini semakin baik, kita akan menjadi berkah hidup kita. Karena orang yang terbaik itu adalah bermanfaat bagi masyarakat. Dan Bang Atta itu sudah membuktikan, apalagi ditambah ngurus bola. Keren jadi. Bang Atta, setelah mendengarkan tadi paparan dari Pak Henry tentang Sumsel dan khususnya Sriwijaya FC, gimana nih progres dari Bang Atta? Setelah mendengar semuanya, kira-kira ada tanda-tanda tertarik atau bergabung atau gimana? Dari perasaan saya sih, saya happy banget ketemu dengan Pak Henry ya. Memang suatu keputusan itu kadang nggak bisa kita putuskan dalam waktu semalam. Jadi kan perlu berdiskusi juga, apalagi sama istri, sama keluarga. Tapi kalau keputusan untuk menjadi salah satu punya klub di Indonesia, memajukan sepak bola Indonesia, itu nggak usah diragukan. Saya sangat ingin, saya sangat ingin. Tinggal kan namanya kalau istilahnya kan kita kalau sama klub bola ini kayak ketemu jodoh juga. Iya, benar. Harus tahu bibit bebet bobotnya gitu. Jadi saya senang banget Pak Henry datang ke Jakarta, kita bukber. Tadi yang di off kamera juga kita banyak berbincang. Istilahnya kalau kita berbincang itu kan kita nggak cerita soal manis-manisnya doang ya Pak ya. Yang Pahit-pahitnya itu juga, karena kan namanya itu kalau jodoh kan, aku juga waktu kemarin mau nikah, kita harus tahu istri kita buruk-buruknya apa, terus istri kita juga tahu kita buruk-buruknya apa gitu. Jadi dan begitulah aku sama mungkin entah ini hitungannya adalah mungkin berbisnis kah atau apakah itu. Jadi ini kita lagi penjajakan, istilahnya ini kita sekarang lagi pacaran nih. Ini aku sama Pak Henry lagi pacaran, menyatukan persepsi sama Sriwijaya. Karena intinya kan kalau kita mau suatu hal yang hebat, kita butuh pemikiran yang pasti, satu visi, satu misi, satu cita-cita, dan satu satu kemauan. Karena kalau itu misalnya semua bisa satu, apapun yang kita dilakukan di dunia ini, bukan hanya sepak bola, bukan hanya buat Sriwijaya, tapi buat persepak bola Indonesia, bahkan untuk kemajuan bangsa, kalau semua itu bisa bergerak bersama dengan satu visi misi yang hebat, saya yakin nggak ada yang nggak mungkin sih. Jadi luar biasa lah hasil meeting hari ini. Ini aku juga dikasih ini nih guys nih. Udah ada loh, nih lengkap loh Pak Henry bawa sama proposal bisnis plan-nya. Bagaimana? Ini paling ganteng. Sesumsel Bang. Striker ini ya? Bukan striker. Ada visi misinya. Wah, ini cukup baik ya. Ada Instagram, Twitter, Facebooknya, YouTube-nya juga ada loh. Ini supporternya juga ada. Apa nih? Singamania, Sriwijaya Mania, Ultras Palembang. Banyak juga di fans-fansnya. Ini ada pemain-pemain dan istilahnya orang-orang yang ada Ferry Sulu ya, coach. Oh jadi maksudnya banyak ini juga lah apa? Pengikutnya. Yang followernya banyak juga, tuh guys. Pemain yang followernya banyak. Maksudnya menurut Bapak Pak Henry, skuad ataupun manajemen dari Sriwijaya FC nggak main-main gitu.
dengan sponsorship juga dan lain-lain. Ada busnya, gambar-gambarnya. Jadi ini nanti akan saya pelajari juga guys. Ini kayak Bapak bawa ini sejarah-sejarahnya luar biasa lah, karena mungkin ada kelebihannya Sriwijaya dibanding tim lain, dia sudah mempunyai basic yang sejarahnya yang bagus. Itu yang membuat jadi istilahnya waktu deket tuh udah bisa langsung pacaran gitu. Bukan kayak terlalu PDKT karena udah kenal gitu, udah kenal sama tim ini gitu. Begitu. Saya lihat tadi Bang Atta ini rupanya pendukung PSPS juga ya Bang. Iya. Dari kecil dulu Pendukung PSPS, pendukung Semen Padang. Kalau PSPS itu zaman Herman Zumafo. Wah, itu memang betul-betul mengikuti bola. Benar. Ya. Herman Zumafo, dan pernah suatu hari aku lagi main sama tim Colossus. Di mana itu? Itu di Jakarta, tim Evan sama Al Ghazali sama anak-anak. Tiba-tiba ada Herman Zumafo ikut main. Wah, ini ikut main sama aku nih. Dulu tuh kecil aku nonton, tapi aku nggak ngasih tahu dia. Tiba-tiba dia manggil, "Atas ini Herman Zumafo." Foto dong, bikin video buat anak-anak saya katanya. Jadi seneng banget gitu ya. Saya bilang dulu main di PSPS kan. Iya. Karena dulu itu kan, karena aku asli Riau. Ya, aku seneng banget. Kemarin aku sempet juga Pak nyari berita tentang Riau, PSPS. Tiba-tiba ada beritanya baru nih, udah dibeli, udah dibeli orang di akuisisi Malaysia gitu. Banyaklah keminatanku, pokoknya ada apa lagi ya? Banyak yang ngasih proposal juga Pak. Tinggal kan kita namanya itu siapa yang persepsinya bagus. Cuman menurut aku yang paling cepet nih Pak Hendri. Semoga Allah memberkahi. Amin. Kalau Allah meridhoi, semua bisa berjalan, insyaallah. Next question. Pak Hendri agak selingan dikit nih pertanyaannya. Apa karena di klub lain ada public figure kayak Raffi Ahmad, ada Mas Kaisang, jadi ke Bang Atta? Ya, salah satunya itu juga menginspirasi kita juga gitu ya. Bang Raffi Ahmad sudah beli Rans Cilegon, dan Pak Kaisang dengan Persis, dan itu memang jalannya ya. Saya itu followernya Bang Atta ini udah lama, jadi saya melihat terus gitu. Dan memang kami di Sriwijaya FC kan ada tradisi, ada 2 pondok pesantren yang mendoai selalu Bang. Dan saya tekankan dengan pondok pesantren yang kita doa itu, tolong bantu doa supaya Sriwijaya FC ini lancar semua, baik dari sisi keuangan, dari sisi apapun harus lancar. Nah, kali doa itu dijawab oleh Allah, iseng aja dalam artian kayaknya kita coba. Waktu itu saya lihat foto abang berseliweran di beranda saya itu, foto pernikahan itu. Jadi saya ambil foto itu, saya colek abang ini kan. Alhamdulillah semua netizennya Sriwijaya semua setuju gitu Bang. Soal gitu kan, semua diserangnya ini IG-nya abang itu kan, di tag semua. Ya akhirnya besoknya abang bilang ya kita jumpa untuk bincang-bincang lah gitu. Dan kita langsung kirim surat resmi kepada abang, dan alhamdulillah hari ini kita bertemu. Jadi itu bisa jadi menginspirasi juga. Mudah-mudahan anak-anak muda yang kreatif, yang luar biasa ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia. Amin. Berarti Bang Atta kalau misalnya jadi gabung, persaingan YouTube-nya nambah ya. Sekarang persaingan bola. Nambah bukan saingan, nambah segmen dia. Iya. Sebenarnya sih persaingan, kalau persaingannya sehat tuh jadi kita berlomba-lomba untuk hal yang baik ya, Pak ya. Karena memang nggak ada yang istilahnya nggak ada yang nggak mungkin lah di dunia ini kan. Salah satunya persaingan di sepak bola. Tadi saya nggak pernah kepikiran gitu. Iya. Tapi saya seneng sih ada Arafi ya ikut di Rans Cilegon, ada Mas Kaisang. Mungkin nanti ada lagi nih gebrakan baru ya. Tapi ini membuat pesepak bola Indonesia jadi kembali menarik ya untuk ditonton gitu. Jadi menurut saya adanya persaingan ini bagus banget. Ini jadi mulai kayak di luar negeri gitu. Bagus banget. Saya senang sekali. Semoga saya bisa
berkecimpung lah untuk menaikkan sepak bola Indonesia. Pak Henry, pertanyaan terakhir. Kalau misalnya memang prosesnya lancar dan Bang Atta akhirnya di Sriwijaya FC, apa gambaran Pak Henry melihat Sriwijaya FC bersama Bang Atta? Kalau Bang Atta bergabung, langit Sumsel cerah sekali gitu. Kita ketemu ini aja udah cerah gitu, apalagi dia bergabung, dan tentu kita sepakat juga dengan kawan-kawan. Kita kalau dalam memimpin itu kan harus ada matahari yang satu gitu Pak. Artinya pengelolaan itu dalam tanda kutip memang kita harus serahkan dengan Bang Atta untuk dari sisi ininya. Nanti kita support, kita ini gitu. Tapi artinya nanti ada pembicaraan yang kami sudah sepakati dan tinggal Bang Atta yang ini. Dan kalau bilang cerah, sangat cerah sekali gitu. Pertemuan ini aja sudah membuat warga Sumatera Selatan tersenyum, apalagi di Indonesia sudah mulai menjadi perbincangan kan. Itu sebuah tanda yang bagus bagi kita. Bang Atta, pertanyaan terakhir. Apabila memang tidak berjodoh, apa mungkin Bang Atta ikut seleksi di Sriwijaya FC? Jadi seleksi saya main seleksi pemain. Iya. Aduh, kalau seleksi pemain sih kayaknya enggak ya. Udah pasti saya kalah ya sama yang memang tiap hari latihan ya. Kita kan main bola sebulan 2 kali ya. Pasti kualitasnya beda sekarang. Mungkin kalau dulu, mungkin kalau 15 tahun lalu saya udah mulai terus jor-joran ke klub antara klub, mungkin bisa gitu ya. Sekarang umur saya udah 26, untuk jadi pemain profesional sih kayaknya sulit gitu. Tapi mungkin nanti ya kalau saya punya tim bola terus saya sekali-sekali mau main bisa ya kan? Bisa. Saya request. Tapi 5 menit menjelang akhir. Atau saya lihat timnya udah bantai nih 4-4. Iya, itu boleh. Maksudnya menangnya udah banyak ya kan Pak. Tapi begitu udah 4-3 tarik lagi. Kuat lagi. Bisa kok Pak, saya golin 1-2 Iya, masih bisa. Asal di depan kotak penalti udah bolanya mateng bisa. Bisa itu. Asal bolanya tuh mantap dapatnya tuh insya Allah bisa. Tapi seru karena walaupun bagaimanapun apapun keputusannya, intinya kan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kita akan mencari jalan terbaik. Amin. Gitu kan. Tapi saya punya pertanyaan juga nih ke Mas Henry, Pak Henry. Kalau misalnya nih kan banyak juga yang ngechat ke saya. Kan yang pro banyak nih. Yang kontra kan juga ada pasti Pak Henry kan. Salah satu kontra itu kan bilang, oh kadang-kadang sepak bola itu untuk politik. Menurut Mas Henry itu gimana? Jadi kadang-kadang sepak bola itu nggak maju karena banyak politiknya gitu. Kalau menurut Mas Henry seperti apa itu? Jadi kita ini juga kan politik itu susah juga membedakannya ya. Kalau semua ini kan kehidupan kadang bisa di politik juga gitu. Misalnya orang mau ngambil kredit kan pasti ada politiknya juga misalnya. Misalnya nemuin ini strategi bagaimana menggugurkan itu kan bisa jadi politik. Tapi sebenarnya politik itu kalau menurut saya mengganggu nggak sih sebenarnya sepak bola jadi ya maksud saya itu misalnya politik itu yang dimaksud oleh masyarakat kadang-kadang bingung juga apakah orang parpol itu politik bola atau dia, tapi rata-rata yang ngurus bola ini memang orang politik, artinya orang yang memang gila lah gitu ya, ngurus bola ini orang gila gitu, bukan orang yang ada hitungan ekonominya, bukan ada itu ya. Ya, untung ruginya itu ya jelas banyak ruginya kalau kita dari sisi waktu, dari sisi itu, tapi karena kegilaan kita. Jadi kalau menurut saya penilaian bahwa itu ada orang politik, ada itu, saya bingung juga gitu kan. Tapi kalau kita lihat biasanya kalau orang mengendarai klub sepak bola itu untuk kendaraan politik, biasanya orang yang mengendarai politik itu tidak pernah menang dalam politik. Jadi kalau kita niatin saya ini untuk kepentingan politik saya, bisa dipastikan orang itu nggak menang. Jadi kalah gitu. Jadi kalah. Kenapa? Nggak tulus dia. Semua itu kan tergantung niat. Kalau saya pribadi, semua di mana-mana itu banyak orang politik di belakang. Tapi kalau dia menggunakan
nanti saya sebutkan lah, tapi kalau di sini tidak enak sebut. Siapapun yang mengendarai sepak bola itu untuk kepentingan politik kalah. Kalah di politik, kalah di bola juga. Kalah di politik, kalau bola kan sudah teknis itu. Biasanya menang terus kalau orang politik, urus bola itu biasanya menang. Biasanya menang. Nah, bola karena dia harus tahu bagaimana mengelola bola itu. Tapi kalau dia menggunakan itu untuk alat politik, hampir penelitian dan contoh-contoh itu kalah semua. Ada juga pertanyaan netizen, kalau misalnya klub sepak bola Indonesia untung itu susah katanya, malah banyak utang. Itu kalau Mas Henry sendiri menjawab omongan seperti itu gimana? Ya benar, karena banyak variabel ya kalau kita kenapa rugi itu. Pertama, kita dari sisi sponsor memang kurang. Cara mengelola sepak bola yang tradisional itu tidak bisa lagi. Kenapa kami mengambil Abang Atta? Saya yakin ini sudah saatnya dikelola sepak bola ini tidak seperti tradisional begini. Ambil sponsor yang begini, yang begitu, ya, memang harus banyak yang harus dilakukan. Contoh kita lihat Bang Kaisang udah ini, dia lihat Bang Hid, itu pasti sepak bola itu akan maju. Terus rombongan-rombongan Peter Tanuri, Pak Glenn, itu kan semua orang-orang bisnis yang mengelolanya, dan tentu itu majulah sepak bola itu. Nah, arah yang banyak utang, banyak ini sudah saatnya kita tinggalkan. Karena apa? Manajemennya jelek lah. Gitu. Tapi kalau Sriwijaya FC sekarang untuk ya, hutang keuangan ada. Hutang, tapi bukan hutang yang yang membuat klub itu kolab, bukan. Hutang yang antar kita pengurus, terus yang dengan yang tidak terlalu signifikan lah, maksudnya itu menggoyangkan usaha itu tidak. Tapi utang bank nggak ada kita. Nggak ada. Tapi keuangan sekarang Sriwijaya FC sehat. Ya, Pak? Kalau keuangan kita ini kan ada sponsor yang sudah baku gitu Pak. Antara 10 sampai 11 miliar itu sudah ada. Untuk berjalan sebuah kompetisi itu sudah bisa kita. Tapi kalau untuk melakukan juara itu perlu terobosan yang kuat untuk menambah sekitar 7 sampai 8 M lagi. Untuk supaya kita beli pemain yang bagus dan menjadi juara. Itu sebenarnya sering membuat kita ada hutang itu spekulasi yang begitu. Kita tidak ada tokoh yang bagaimana sponsor itu bisa kalau dengan tokoh itu kita bisa dapat benefit begini gitu. Gitu. Itu dia guys ya, ternyata luar biasa perbincangan sedikit singkat kita ini. Ya. Bang, kita ada jersey Sriwijaya FC. Ada 2, satu buat abang, satu buat istri abang. Oh, buat istri ada juga. Mana buka? Main juga dong istri saya berarti. Ya, artinya kalau mau foto couple ada gitu. Oh iya. Woi, bagus juga ya. Itu. Ya. Ini Bang Atta? 1, 2, 3. Tahun 2022, aha. Yes, Bos. 1, 2, 3. Ya. Luar biasa jersinya keren. Buat Bang istri abang. Oh, buat istri yang jersey putihnya. Aurel Hermansyah ya. Oh, jersey putihnya home away nih ya? Iya, home and away. Keren. Terima kasih banyak, ya. Bapak. Wah, ini keren. Semoga perbincangan kita bawa berkah. Pempek. Selanjutnya nih ada lagi nih. Selanjutnya. Udah lagi di selanjutnya. Bang, ini makanan khas Palembang. Khas Palembang. Pempek. Ya. Oke. Pak Kiai. Oh, dapat hadiah juga. Waduh. Keren. Batu akik guys. Mantap. Apa namanya Pak Kiai namanya? Datang. Wih, tebal banget nih. Terima kasih Pak Kiai. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Waduh, warnanya hijau guys. Keren. Kata hijau.
Atas hijau. Terima kasih ya. Iya, oke. Semoga kita bisa bertemu lagi Amin, selanjutnya ya. di Oke. kesempatan-kesempatan selanjutnya bisa silaturahmi lagi. Oke, siap. Yang pasti kita doain yang terbaik. Semoga nanti perbincangan habis ini, nanti habis aku baca semuanya kita menemukan jalan yang terang untuk kedepannya sebaiknya kita seperti apa. Oke. Makasih Mas Hendri, Ya. luar biasa. Sriwijaya FC. Kita baca. Kita baca. Oh iya. Aha. Kita baca. Oh iya. Artinya apa sih gitu? Kita baca. Kita bisa. Kita bisa. Oke. Motivasi. oke. Luar biasa guys. Terima kasih semua yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.